Nama saya Silas, saya seorang guru di SMK Negeri 1 Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Saya saat ini berdomisili masih di Jelimpo, Kabupaten Landak. Memang sebagai guru saya harus bisa membagi waktu. Perjalanan dari Jelimpo ke Kayan Hilir itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 atau 6 jam. Saya datang ke sini menggunakan sepeda motor dan kadang menggunakan mobil pribadi dengan jarak 292 km. Tentunya memang tantangan itu banyak sekali di lapangan, mulai dari jalanan yang jelek, kemudian saya harus berangkat malam, dan tantangan utama saya harus membagi waktu bagaimana saya memperhatikan keluarga yang saat ini istri belum bisa pindah di sini, kemudian juga anak saya masih kecil. Saya sebagai guru mempunyai tantangan bahwa banyak yang menganggap perjalanan jauh itu berpengaruh terhadap performance kita dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga banyak yang beranggapan bahwa untuk literasi, untuk menulis itu memang memerlukan biaya yang sangat besar dan juga perlu waktu yang sangat lama serta perlu dukungan dari berbagai pihak. Yang terakhir, saya juga mempunyai tantangan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal itu banyak yang menganggapnya sulit untuk dijalankan. Di Kayan Hilir, kemudian juga di sini mayoritas suku Dayak, dan saya juga mencoba untuk menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan memberikan bekal kepada murid. Sudah kurang lebih 6 tahun di SMK 1 Kayan Hilir, dan hingga saat ini saya mendedikasikan diri untuk menjadi seorang guru yang profesional, sehingga saya bisa membagi waktu datang ke sekolah. Senin pagi sudah hadir di sekolah, kemudian Jumat selesai kegiatan saya sudah kembali. Jadi saya harus mengatur itu menggunakan kendaraan pribadi dan tidak tergantung lagi akses yang sulit. Saya berusaha seminggu sekali harus kembali ke rumah. Itu yang saya lakukan. Saya seorang guru penggerak dan memang saya berkomitmen untuk menulis. Ini ada 2 buku, ini buku antologi yang saat tahun 2021 saya sudah menulis, tetapi ini antologi dan ini bekal saya untuk menulis. Ada judulnya Kenangan yang Dirindukan dan Romansa Perjuangan Guru Idaman. Lalu pada tahun 2023 saya mencoba menulis tentang kearifan lokal, di mana buku saya motivasi di sini filosofi di pagi hari. Saya mengangkat tentang kearifan lokal yang ada di kebudayaan kita. Kemudian saya jadikan sebuah filosofi, saya catat, saya tulis, dan saya sudah mendapatkan ISBN, di mana buku ini ada kaitannya dengan berbasis kearifan lokal. Jadi buku ini memang memerlukan biaya juga saat itu, dan saya menggunakan biaya pribadi. Ketakutan saya memang buku ini tidak laku, tapi puji Tuhan buku ini sudah terjual juga di aplikasi belanja saat ini, salah satunya Shopee. Kemudian buku ini juga sudah banyak yang merasakan manfaat dan dampaknya. Saya menulis buku tentang AutoCAD 3 dimensi. Nah, di sini kearifan lokal yang saya dapatkan adalah isinya lebih ke teknis dan cara yang ada di Kalimantan Barat, ya, khususnya di Kecamatan Kayan Hilir, baik dari bahan bangunan yang digunakan, ukuran-ukuran materialnya, dan bahan juga itu yang ada di kearifan lokal kita. Buku ini berhasil membawa saya menjadi nominasi juara 3 guru inovatif tahun 2024. Saat itu buku ini belum terbit, masih konsep. Nah, sekarang bukunya sudah terbit, dan ini juga dedikasi saya untuk dunia pendidikan. Ini kategori teknik bangunan. Jadi kedua buku ini membuktikan bahwa dengan biaya pribadi, dengan keyakinan, dan dengan totalitas, buku ini bisa terjual dan kita bisa kembali modal. Karena memang tantangan utama adalah modal untuk menciptakan ini. Selain dari modal keuangan, juga dukungan moral dari pimpinan, dukungan moral dari rekan sejawat, dan tentunya dukungan moral dari keluarga. Dan saat ini buku ini bisa Anda dapatkan, sudah dijual sekarang online. Puji Tuhan sekali, saya mendedikasikan diri untuk mengembangkan kearifan lokal dengan membuat buku sendiri tanpa harus tergantung dengan buku yang lain. Sebagai guru dedikatif, saya ingin mendedikasikan ilmu saya. Saya punya keahlian di bidang seni. Saya bisa membuat ukiran atau relief menggunakan semen.
Nah, di mana pembelajaran saya saat ini, saya sebagai guru teknik konstruksi dan perumahan, saya mengajak murid belajar cara plester, tetapi saya juga membekali mereka dengan motif atau relief. Nah, saat ini sudah tahun ke-6, saya selalu mengajarkan, membekalkan murid dengan itu. Setiap angkatan saya ajarkan cara membuat relief. Dan semoga dari 3 dedikasi saya, yang pertama saya konsisten dan absen saya harus bagus di sekolah, juga performance saya harus terjaga. Kedua, saya juga sebagai guru penggerak yang di penggiat literasi, apalagi saya mempunyai program yaitu SILAS, sesuai dengan nama saya, Literasi Tanpa Batas. Setiap tahunnya saya ingin mencetak sebuah buku, dan buku yang sedang saya garap sekarang kolaborasi dengan guru, serta juga akan mengangkat lagi tentang struktur bangunan yang ada di Kayan Hilir, khususnya kayu. Lalu untuk motif, saya ingin memperindah lingkungan sekolah dengan karya murid, khususnya di motif semen atau relief. Sekian dari saya, salam pendidikan, pendidikan untuk peradaban. Terima kasih. Baik, diri kami selama di SMK Negeri 1 Kayan Hilir ini sudah banyak sekali belajar tentang bangunan, dan belajarnya itu banyak pengalaman dari Pak Silas. Bahkan yang tidak pernah kami kerjakan di rumah itu kami mendapatkan ilmunya di sekolah, seperti membuat batako, itu bikin beton. Ya, jadi selama ini dengan Pak Silas, kalau kita lihat dan kenal selama ini, memang ya Pak Silas banyak membantu untuk anak-anak. Kebetulan anak saya di sekolah juga, dan kita juga lihat bagaimana Pak Silas perjuangan pulang pergi dengan kondisi harus kembali ke keluarga, dan harus juga kejar ke sini kadang-kadang sampai subuh mungkin ya. Guru SMK yaitu Pak Silas, saya pribadi sangat mensupport dan mendukung, yang mana beliau adalah seorang guru SMK yang begitu perhatian kepada anak-anak, terutama di dalam belajar dan mengajar, karena seorang guru itu memang harus menjadi pendidik yang kreatif dan berinovatif. Siang, saya Herman Suwanto SPD. Saya guru di SMK Negeri 1 Kayan Hilir, dan saya juga rekan kerja dari Pak Silas. Menurut saya, Pak Silas ini merupakan salah satu guru yang sangat kreatif. Pak Silas ini juga memiliki ide-ide terbaru dalam setiap proses pembelajaran. Pak Silas ini juga guru yang selalu mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan. Sekian dari Silas SPD MT adalah seorang guru yang berdedikasi tinggi dengan jarak tempuh sekolah yang luar biasa. Setiap minggu pulang dari Nangamau ke Jelimpo, Jelimpo ke Nangamau, itu rutinitas yang menurut saya luar biasa. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Di sekolah juga mempunyai dedikasi tinggi dan kemampuannya sangat profesional dalam mengajar, karena memang beliau juga kan sebagai wakil kurikulum, sebagai bidang kurikulum itu yang menjadi urat nadi di SMK 1 Kayan Hilir. Terutama yang saya agak tertarik dengan apa yang Pak Silas ajarkan tentang refit itu, mengukir semen, ya mungkin bahasa saya ya, yang dilakukan beliau selama ini diajarkan ke anak-anak, dan sudah menunjukkan bukti nyata sudah beberapa angkatan ini, dan itu sungguh menurut saya apresiasi yang luar biasa ya. Artinya teori dan praktek ya sama-sama dilakukan dengan baik, dan itu kan berbasis lokal, karena motif yang dituangkan itu saya lihat menciriaskan ya suku tertentu gitu kan. Dan saat itu ini kami ingin memberikan dukungan untuk suami tercinta, untuk papanya anak-anak, agar selalu tetap semangat walaupun kami jauh, kami selalu dekat di hati. Selamat berjuang untuk Pak Biubu, semoga memberikan yang terbaik dan terus berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kami selesai Papi, semoga menang.